Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih Anies Baswedan itu selalu dihalang-halangi atau ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di 2024. Bahkan ada upaya untuk dikriminalisasi secara hukum. Jadi kalau kita coba identifikasi sebenarnya kelompok apa saja yang memang tidak suka dengan Anies Baswedan atau ingin menjegal Anies Baswedan. Jadi kita melakukan kajian redaksi dan kita coba petakan kelompok apa saja. Jadi ada sekitar 5 kelompok yang memang tidak suka dengan Anies Baswedan. Yang pertama adalah kelompok oligarki hitam. Jadi oligarki hitam di Indonesia itu saat ini memang berkuasa dan makin kaya ya, dengan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dan kelompok oligarki hitam ini terus mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dan terus memperluas wilayah cengkeramannya di setiap daerah di Indonesia, dari daerah sampai pusat. Jadi banyak sekali kalau kita lihat oligarki hitam ini. Kenapa saya sebut oligarki hitam? Ada juga oligarki putih. Artinya kalau oligarki hitam ini memang bisa dibilang kategori jahat ya. Sama dengan di zaman Nabi Muhammad dulu itu kan ada oligarki putih, ada oligarki hitam. Nah, oligarki hitam ini memang orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad dan tidak suka dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad SAW membuat satu kebijakan tentang keadilan sosial bagi masyarakat Arab saat itu dan bagi masyarakat dunia saat itu. Sehingga bisnis-bisnis dari seperti bisnis perbudakan, bisnis tanah, bisnis jasa-jasa apa saja dari para konglomerat hitam atau oligarki hitam di Mekah dan di Jazirah Arab sekitarnya itu terganggu oleh satu ide atau kebijakan dari Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi melarang mengurangi timbangan, kemudian Nabi melarang penyembahan berhala, kemudian Nabi melarang perbudakan, bebaskanlah budak, dan banyak hal di mana ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu memang memanusiakan manusia. Nah, kelompok oligarki hitam seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan saat itu terganggu, dan abu-abu lainnya lah, banyak sekali ya abu-abunya. Itu terganggu dengan Nabi Muhammad dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi hari ini itu pun terjadi di Indonesia. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada kelompok oligarki hitam di Indonesia hari ini. Jadi kita lihat bagaimana alam dirusak dengan bisnis-bisnis mereka. Bahkan sudah muncul mafia di segala sektor. Itu bagian dari gerakan oligarki hitam, sehingga rakyat itu hanya dieksploitasi, tetap dalam kemiskinan, namun kelompok oligarki hitam ini makin kaya raya. Saat Anies memimpin di DKI Jakarta, Anies banyak melakukan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama rakyat bawah, ya, dengan visi yaitu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak kelompok oligarki hitam di Jakarta saat itu marah dan tidak suka dengan Anies Baswedan, dan ini berlanjut di Pilpres 2024.
Jadi kenapa Indonesia masih seperti ini, masih tetap miskin seperti ini? Padahal banyak kampanye tentang kemajuan katanya, tapi pelaksanaan dari proyek-proyek itu adalah jaringan kelompok oligarki hitam yang tentu hanya memperkaya diri mereka sendiri. Ini hasil riset dari beberapa lembaga profesional bahwa hari ini, saat ini, orang dengan rekening 5 miliar ke atas itu bertambah jumlahnya. Sedangkan orang yang dengan jumlah rekening di bawah 5 miliar itu berkurang. Jadi tidak ada lagi pembukaan rekening, jarang sekali dengan kekayaan di bawah 5 miliar. Di bawah 5 miliar itu ya kelompok menengah ke bawah ya. Nah, tentu ini indikator kuat bahwa sebenarnya masyarakat menengah itu sudah tidak punya uang lagi, atau apalagi masyarakat menengah ke bawah itu hidupnya sangat sulit. Jadi dari dihantam pandemi, krisis global, sehingga masyarakat bawah itu makin miskin. Tidak adanya kebijakan yang berpihak kepada mereka. Kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat hari ini ternyata masih hanya kampanye doang, masih lipstick doang, lip service doang. Pada prakteknya itu tidak terjadi gitu. Sehingga terlihat dari pembukaan rekening masyarakat Indonesia yang di atas 5 miliar itu bertambah. Berarti di atas 5 miliar itu orang-orang duitnya banyak sekali di atas 5 miliar. Jadi yang kaya makin kaya gapnya, yang miskin makin miskin. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah, fakta dan data yang tidak bisa dibangsa. Kelompok oligarki hitam hari ini berkuasa di Indonesia dan mereka tidak suka dengan Anies Baswedan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Dengan cara apa saja, dengan cara yang jahat-jahat pula pasti itu, dengan cara-cara hitam dan gelap. Kedua adalah kelompok yang tidak suka terhadap Anies Baswedan ini adalah kelompok komunisme, karena memang Anies dalam pidato-pidatonya memang Anies tidak setuju dengan komunisme, dengan paham komunisme, apalagi itu di Indonesia. Karena memang komunisme itu dipraktekkan dalam sebuah negara itu pasti akan menindas rakyat. Tidak adanya kebebasan berpendapat itu dilarang karena dianggap membahayakan negara. Jadi komunisme itu pada sejarahnya banyak melahirkan diktator. Seperti di Uni Soviet saat itu lahir diktator proletariat. Begitupun di Cina, di RRC saat itu lahir Mao Zedong, dan itu banyak memakan korban rakyat Cina sendiri. Peristiwa Tiananmen ya. Jadi banyak orang, sebagian rakyat di China itu protes terhadap paham komunisme dari Mao Zedong. Namun Mao Zedong menghabisinya, membantai rakyatnya sendiri dengan paham, dengan alasan, berbagai macam alasan dan retorika bahwa kritik tidak boleh, yang ada adalah diktator proletariat. Ini tentu sangat berbahaya jika diterapkan di Indonesia, atau Indonesia perlahan-lahan menuju paham negara seperti itu. Anies sangat tidak setuju, karena dalam negara-negara komunis itu seperti di RRC hari ini, sebagian umat Islam itu tertindas, atau mayoritas umat Islam itu tertindas, tidak boleh bicara politik, tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi tentang keyakinan agama Islam. Kenapa di Uni Soviet itu terjadi perubahan? Jadi
ternyata masyarakat Uni Soviet saat itu memang tidak suka lagi dengan paham komunisme, sehingga mereka melakukan reformasi atau glasnost and perestroika. Jadi rakyat Uni Soviet kemudian kembali ke sistem demokrasi atau glasnost and perestroika. Jadi keterbukaan. Jadi kemudian merubah negaranya menjadi Rusia hari ini. Jadi paham komunisme itu di Eropa sudah banyak ditinggalkan dan mayoritas sudah ditinggalkan. Itu tinggal hanya RRC saja yang masih menjalankan itu. Dan di Indonesia pernah terjadi kasus juga ya, PKI itu bikin berbagai macam pemberontakan dan bahkan memecah belah organisasi seperti Sarekat Islam dan organisasi lainnya, sehingga terjadi konflik di masyarakat Indonesia. Jadi memang komunisme di Indonesia itu tidak disukai oleh masyarakat. Jadi sangat berbahaya tentunya. Itu bisa memunculkan perang saudara atau korban jiwa. Anies tidak suka dengan dan tidak setuju dengan paham komunisme di Indonesia karena telah banyak komunisme itu menyakiti orang atau mengacaukan Republik Indonesia yang telah disepakati oleh Founding Fathers dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara adalah Pancasila. Itu. Jadi Anies sangat tidak setuju dengan paham komunisme di Indonesia. Jadi wajar orang-orang yang berpaham komunisme atau keluarga PKI tidak suka dengan Anies Baswedan gitu. Dan kita ketahui bahwa paham komunisme itu memang anti agama ya, karena agama hanya dianggap pengganggu atau penghambat kemajuan negara dalam komunisme. Agamanya dianggap sebagai mitos belaka oleh paham komunisme, yang paham komunisme adalah hanya berdasarkan pada material belaka. Jadi wajar Anies tidak setuju, dan wajar juga kalau kemudian orang-orang komunisme di Indonesia atau yang berpaham komunisme tidak suka dengan Anies Baswedan dan ingin menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi kita ketahui bahwa hari ini banyak ya keluarga PKI yang juga adalah anggota DPR. Kita tidak menuduh mereka. Mudah-mudahan mereka tidak berpaham komunis ya. Itu. Tapi gerakan komunisme di Indonesia sebagai paham tentu hari ini masih berlangsung, dan mereka ini orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Dan kemudian kelompok ketiga adalah kelompok Islamofobia. Jadi kelompok Islamofobia ini yang alergi terhadap agama dan terhadap Islam itu juga tidak suka dengan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Mereka sangat alergi dengan Islam atau fobia, dan tanpa dasar mereka fobia, jadi tidak masuk akal juga gitu. Padahal di seluruh dunia Islamofobia itu dilarang. Di PBB Islamofobia itu dilarang. Di Amerika Serikat itu Islam diterima dan berkembang dengan pesat. Di Rusia juga diterima, berkembang dengan pesat. Di Eropa juga diterima, berkembang dengan pesat gitu. Jadi Islamofobia itu sudah dilarang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun ada di Indonesia orang-orang yang sok-sok pintar, padahal dia tidak paham sejarah, tidak paham tentang intelektualisme global. Dia menjadi Islamofobia, entah sadar atau tidak. Dan gerakan Islamofobia di Indonesia hari ini anti terhadap Anies Baswedan, tidak suka terhadap Anies Baswedan, karena Anies Baswedan cukup dekat dengan komunitas masyarakat Muslim di Indonesia. Anies Baswedan kita tahu sendiri bahwa merupakan kader organik dari gerakan Islam di Indonesia. Anies aktif di HMI, di PII,
dan di Muhammadiyah, dan juga berguru ke kiai-kiai NU, dan dekat dengan seluruh organisasi masyarakat atau komunitas muslim di Indonesia. Dan Anies juga aktif di gerakan pro demokrasi. Jadi apa yang menakutkan Islam, padahal di seluruh dunia Islam adalah komunitas pendukung bagian dari demokrasi dunia. Di Amerika Serikat, di Eropa, di Amerika Latin. Jadi orang yang Islamofobia tentu orang yang tidak intelektual, jarang baca buku, dia cenderung tidak memiliki wawasan yang luas, informasi yang update tentunya ya, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melarang tentang paham Islamofobia karena itu mengganggu demokrasi dunia. Yang kelima, ada juga bisa dibilang kelompok Dajjalisme atau kelompok Dajjal yang tentu mereka tidak suka dengan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan itu membawa satu gagasan rasional yang itu tentu saja kebenarannya bisa lebih punya dasar tentang intelektualisme. Dajjal tentu tidak suka manusia itu memiliki intelektualisme atau berpikir secara akal sehat, karena gerakan Dajjal itu inginnya menyesatkan manusia. Jadi kelompok-kelompok Dajjal ini sadar atau tidak sadar banyak di seluruh dunia ya, itu termasuk di Indonesia. Mereka ingin menjadi pemimpin juga, ingin menjadi pemimpin umat, tapi mereka adalah pimpinan umat yang palsu. Itu jadi mereka adalah kalau dalam Injil itu ada Mesias, nah ada Mesias palsunya, atau Mesias itu kalau dalam Islam itu bisa dibilang semacam Imam Mahdi, itu Al-Masih itu. Jadi musuh Nabi Isa itu salah satunya adalah Dajjal, di mana Dajjal juga itu bergelar sebagai Al-Masih. Dajjal itu Dajjal itu ingin menjadi pemimpin, tapi mereka menyesatkan manusia, membuat manusia menyembah Dajjal itu. Jadi macam-macam pola dan gerakan dari Dajjal ini. Mereka tidak suka dengan Anies karena Anies memang membawa akal sehat. Itu rata-rata Dajjal itu banyak membodohi manusia atau menyesatkan manusia, sehingga mereka sadar atau tidak menjadi budak dari gerakan Dajjal itu sendiri. Jadi gerakan Dajjal di Indonesia itu tidak suka Anies jadi presiden karena mereka tentu tidak akan leluasa bergerak di Indonesia gitu. Jadi Dajjal ini membawa kejahilian atau membawa kebodohan. Jadi manusia dibikin bodoh gitu, sehingga mereka dengan mudah mengeksploitasi manusia di seluruh dunia atau di Indonesia gitu. Jadi lawan dari Dajjal itu adalah akal sehat, atau spiritualisme. Jadi Anies memiliki pemahaman intelektual dan pemahaman spiritual. Nah, Dajjal tidak suka dengan hal ini karena intelektual dan spiritual itu bisa membuat manusia pintar, membuat akal sehat manusia itu tumbuh. Jadi Dajjal itu kerjanya menyesatkan manusia atau membawa manusia pada berhala. Dajjal itu adalah Mesias palsu atau pemimpin umat yang palsu. Dajjal menggunakan berbagai macam simbol atau label atau topeng, bisa berbaju agamawan, bisa berbaju politisi, bisa berbaju jenderal, bisa berbaju paranormal, bisa berbaju apa saja. Intinya dia ingin menjadi pemimpin di situ, mengambil umat atau rakyat dan membawa mereka pada kebodohan dan kesesatan. Dan Anies melawan hal ini. Anies adalah Menteri Pendidikan yang membawa intelektualisme, moralitas, dan spiritualisme.
Jadi kelompok Dajjal tidak suka dengan Anies. Jadi itu beberapa analisis tentang kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Anies Baswedan, dan mereka ini tentu tidak suka dengan Anies karena Anies bisa mengganggu eksistensi mereka, dan tentu mereka hingga hari ini berupaya agar Anies tidak bisa dicalonkan sebagai calon presiden, karena kalau Anies bisa dicalonkan sebagai presiden atau masuk arena pertarungan, maka dipastikan orang banyak prediksi bahwa Anies akan menang sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke teman-teman, saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Sekian, jangan lupa subscribe channel ini, dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.